C07 dengan NIM 6419069 dengan mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Baik, di sini tugas saya yang pertama yaitu dimana soalnya adalah suatu proyek diawali dengan aktivitas A dan B yang dilakukan serentak. Aktivitas A mendahului aktivitas C dan H, aktivitas B mendahului aktivitas D, E, dan F, aktivitas C mendahului aktivitas F, aktivitas D mendahului aktivitas G, aktivitas E mendahului aktivitas H, aktivitas F dan G mendahului aktivitas I, aktivitas H dan I adalah aktivitas akhir proyek. Tugas saya adalah gambarkan network diagram dan tentukan jalur kritis. Yang kedua adalah buat tabel dan tentukan jalur kritis dari nilai slack yang sama dengan 0. Aktivitas ini memerlukan waktu, yaitu untuk aktivitas A memerlukan waktu 6 hari, aktivitas B memerlukan waktu 8 hari, aktivitas C memerlukan waktu 9 hari, dan aktivitas D memerlukan waktu 5 hari, aktivitas E memerlukan waktu 7 hari, aktivitas F memerlukan waktu 9 hari, aktivitas G memerlukan waktu 10 hari, aktivitas H memerlukan waktu 15 hari, dan aktivitas I memerlukan waktu 14 hari. Baik, di sini adalah gambar diagram network diagram atau CPM, yaitu dimana di sini ada 8 buah lingkaran yang dimana tanda angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah di situ adalah titik awal atau titik akhir dari suatu kegiatan, dan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I itu adalah sebuah aktivitas yang dimana aktivitas pertama di sini saya ingin menjelaskan soal diagram network atau CPM, dimana kita bisa lihat di sini yaitu ada satu buah lingkaran. Untuk memulainya kita harus membuat lingkaran pertama atau kita sebut lingkaran di mana ini titik awal dan titik akhir setiap kegiatan atau aktivitas yang kita kasih tanda atau lambang itu 1, 2, 3 tergantung berapa jenis kegiatannya. Baik, dan di sini saya akan mengasih A, B, C, D, E hingga E di mana ini adalah sebagai nama aktivitasnya. Baik, pertama kita buat dulu arah panah kita bikin dua arah panah yang dimana untuk aktivitas A dan B, karena di sini dia itu adalah aktivitas awal dan dimana A memerlukan waktu 6 hari dan B memerlukan waktu 8 hari. Untuk aktivitas A sendiri yaitu aktivitas A mendahului aktivitas C dan H, dimana aktivitas C memerlukan waktu 9 hari dan aktivitas H memerlukan waktu 15 hari, dimana aktivitas H adalah akhir dari sebuah proyek. Dan untuk aktivitas C sendiri adalah mendahului aktivitas F, dimana aktivitas F memerlukan waktu 9 hari, dan untuk aktivitas F sendiri mendahului aktivitas I, dimana untuk aktivitas I sendiri memerlukan waktu 9 hari. Dan untuk aktivitas B sendiri mendahului aktivitas D, E, dan F, dimana memerlukan waktu sekitar 8 hari. Dan untuk aktivitas D sendiri mendahului kegiatan aktivitas Y, yang dimana memerlukan waktu 5 hari. Mendahului aktivitas H, dimana memerlukan waktu sekitar 7 hari. Dan aktivitas F mendahului aktivitas I, dimana aktivitas F dan G ini digabung menjadi satu, yaitu mendahului aktivitas I yang memerlukan waktu masing-masing. Untuk aktivitas F memerlukan waktu 9 hari dan untuk aktivitas G memerlukan waktu 10 hari. Dan aktivitas I adalah sebuah akhir proyek. Baik, setelah kita bikin gambar diagram networknya atau CPM-nya, kita akan menghitung di mana jalur krisisnya. Pertama kita akan menghitung berapa jumlah IF-nya atau selesai terdahulu atau LF-nya atau selesai akhirnya. Dan mana kita dapat yaitu untuk aktivitas IF kita dapat untuk aktivitas A dulu, di mana kita peroleh dari awal aktivitas yaitu 0 ditambah waktu
waktu aktivitas A yaitu 6. Berarti total IF-nya adalah 6. Dan untuk aktivitas B sama, karena dia juga mulai dari awal proyek atau kegiatan ditambah aktivitas B yang memerlukan waktu 8 hari, jadi IF-nya adalah 8. Dan untuk aktivitas C itu sama, dia itu diperoleh dari IF aktivitas A yaitu 6 ditambah aktivitas C yaitu 9 dengan totalnya itu adalah 15. Dan untuk D sendiri itu hasil IF-nya adalah 5, diperoleh dari hasil IF dari B dengan membutuhkan waktu 8 hari ditambah aktivitas D yang memerlukan waktu 5 hari, yaitu hasilnya 13 hari. Dan untuk aktivitas E kita bisa memperoleh hasilnya IF-nya adalah 15. Kita perolehnya dari hasil dari IF aktivitas B yaitu 8 hari ditambah aktivitas E yaitu 8 hari, hasilnya 15 hari. IF dari aktivitas F adalah hasilnya 23, dimana kita bisa peroleh dari IF aktivitas C yaitu 15 hari ditambah aktivitas F yaitu 9 hari, hasilnya 23 hari. Di sini ada dua arah panah dari aktivitas G, yang dimana aktivitas G itu memerlukan waktu 10 hari, dan dari aktivitas D yaitu dari aktivitas D, IF dari aktivitas D memerlukan waktu 13 hari ditambah aktivitas G memerlukan waktu 10 hari, jadi totalnya hasilnya 23 hari dibanding dengan dia itu sama dengan IF dari aktivitas C yaitu 15 hari ditambah IF aktivitas F yaitu 9 hari. Hasilnya berbeda 1, yaitu jadi kita ngambil dari aktivitas IFD yaitu 13 hari ditambah aktivitas G 10 hari. Kita mendapatkan hasilnya untuk IF-nya yaitu IF dari F yaitu 23. Dan untuk aktivitas H sendiri bisa kita peroleh dari dimana aktivitas H kita bisa peroleh dari hasil IF aktivitas E memperoleh 15 hari ditambah aktivitas H yaitu 15 hari, hasilnya 30 hari. Dan hasil untuk LF-nya itu sama, dimana hasilnya untuk kita hitung mundur untuk menghitung LF-nya yaitu aktivitas H kita bisa peroleh 30 hari, hasilnya kita samain dengan hasil LF-nya ya. Dan untuk aktivitas I kita bisa peroleh hasilnya 26 hari, dimana kita bisa ambil untuk di sini yang paling besar kita ambil, karena di sini 3 komponen masuk ke dalam aktivitas I, yaitu aktivitas G dan aktivitas F, dimana hasilnya yaitu bisa kita peroleh yaitu dari aktivitas LF aktivitas I bisa kita untuk mendapatkan hasil dari untuk aktivitas F sendiri yaitu 26 diambil aktivitas F yaitu hasilnya 17 hari. Dan untuk aktivitas G sendiri bisa kita peroleh dari LF aktivitas I dikurang dengan aktivitas G 10 hari yaitu hasilnya 13 hari. Dan untuk aktivitas E sendiri bisa kita peroleh dari hasil LF aktivitas H 30 kita kurangin dari aktivitas IF dari aktivitas E. Dan di sini untuk mencari LF aktivitas B yaitu dari hasil LF aktivitas E 15 dikurang F aktivitas B yaitu 8, hasilnya tetap hasilnya 8. Tapi di sini ada 2, yaitu dari hasil aktivitas dari G yaitu hasilnya 13 hari dikurang aktivitas D yaitu 5 hari, hasilnya maksudnya dikurangi dari hasil EF aktivitas D yaitu 13 hari, hasilnya adalah 16 hari. Dan untuk aktivitas C sendiri bisa kita peroleh dari aktivitas LF aktivitas F yaitu 26 hari dikurang LF aktivitas C yaitu 15, hasilnya 17 hari. Dan untuk aktivitas A bisa kita peroleh dari hasil LF aktivitas C yaitu 17 hari dikurang IF aktivitas A yaitu 6 hari, hasilnya 8 hari. Dan untuk awal permulaan itu bisa kita peroleh dari
LF aktivitas 6 dikurang 6 hari hasilnya 0. Dan untuk aktivitas B yang bawah sendiri LF untuk awal permulaan yaitu LF aktivitas B dikurang aktivitas B yaitu hasilnya 0. Dan di sini adalah jalur krisisnya bisa kita lihat yaitu B, jalur krisis dan select sama dengan 0 adalah BEH ya, dengan arah panah warna hitam. Karena dari select bisa kita tentukan jalur krisis yaitu memiliki hasil yang sama dari hasil 0 yaitu BIH. Baik, di sini kita bisa lihat tabel dan jalur krisis select sama dengan 0. Kolomnya ada aktivitas mendahului waktu atau hari, IF atau selesai terdahulu, atau kolom LF atau selesai akhir, dan kolom select dengan rumus IF dikurang LF, dan jalur krisis select sama dengan 0. Baik, yang pertama adalah aktivitas A, di mana aktivitas A mendahului aktivitas C dan H, dan aktivitas ini memerlukan waktu 6 hari, IF-nya memerlukan waktu 6 hari, LF-nya memerlukan waktu 8 hari, dan select-nya sama dengan 2. Jalur krisis ini tidak termasuk jalur kritis. Dan aktivitas B mendahului aktivitas D, E, dan F memerlukan waktu 8 hari, IF-nya 8 hari, LF-nya 8 hari, select-nya sama dengan 0, dan ini ya termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas C adalah aktivitas C mendahului aktivitas F, di mana memerlukan waktu 9 hari, IF-nya adalah 15 hari, LF-nya adalah 17 hari, select-nya sama dengan 2. Ini tidak termasuk jalur krisis select. Dan aktivitas D mendahului aktivitas G, di mana memerlukan waktu 5 hari, dan IF-nya adalah 13 hari, LF-nya adalah 16 hari, dan select-nya sama dengan 3. Ini tidak termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas E mendahului aktivitas H, di mana memerlukan waktu 7 hari, di mana IF-nya adalah 15 hari, dan LF-nya adalah 15 hari, dan select-nya sama dengan 0. Ini termasuk jalur kritis, dan ini termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas F mendahului aktivitas I, di mana memerlukan waktu 9 hari, IF-nya 24 hari, LF-nya 26 hari, dan select-nya sama dengan 2, di mana tidak termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas G mendahului aktivitas I, di mana memerlukan waktu 10 hari, IF-nya adalah 24 hari, LF-nya 26 hari, dan select-nya 2 hari, di mana tidak termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas H dan I adalah akhir proyek, di mana aktivitas H membutuhkan waktu 15 hari, dan IF-nya adalah 30 hari, LF-nya 30 hari, select-nya sama dengan 0, dan ini ya termasuk jalur kritis select. Dan aktivitas I adalah membutuhkan waktu 4 hari, dan IF-nya 30 hari, LF-nya 30 hari, dan select-nya sama dengan 0. Ini termasuk ya jalur kritis select. Pertemuan kedua dan 3. Pertama, saya ingin menjelaskan pertemuan yang kedua dengan judul strategi operasi. Apa yang dimaksud strategi operasi? Strategi operasi adalah suatu strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam suatu keputusan operasi. Tujuan operasi harus ditetapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat diukur seberapa besar pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, biaya pabrik dari penjualan ditetapkan 48% dan 3 tahun lagi diharapkan menjadi 45%. Strategi operasi terdiri 4 komponen, yaitu visi. Visi adalah pandangan, penglihatan, atau gambaran. Dan yang kedua adalah misi. Misi adalah tugas pokok yang berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh perusahaan untuk mencapai visinya. Dan yang ketiga adalah strategi. Strategi adalah memenangkan penguasaan suatu wilayah, dan taktik. Yang keempat adalah suatu cara bagaimana agar persoalan-persoalan yang timbul selama kegiatan sedang berlangsung dapat teratasi. Contohnya, operasi pabrik elektronik menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar dan terus berkembang menjadi perusahaan yang berkualitas dan memimpin pasar di bidang elektronik.
melalui inovasi produk baru pada biaya yang pantas atau reasonable. Kemampuan khusus dan kebijakan operasi. Kebijakan khususnya adalah menciptakan operasi yang harus unggul secara relatif dari para pesaing dan terkait dengan misi, visi, strategik, dan taktik operasi. Dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan operasi. Contohnya, biaya terendah, kualitas tinggi, pelayanan terbaik, dan lain-lain. Kebijakan operasi adalah penjabaran atau menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai, menyangkut proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Contohnya, kebijakan ini ditekankan pada teknologi. Dengan proses yang baru, maka yang lain harus membentuk sistem pengendalian kualitas yang superior dan membangun barisan kerja yang berkemampuan tinggi. Jenis-jenis strategi melalui tahapan antara lain. 1. Perumusan strategi adalah kegiatan diarahkan untuk mempelajari lingkungan perusahaan, baik lingkungan dalam atau melihat ancaman yang bakal timbul dan peluang yang bakal muncul, maupun lingkungan luar, yaitu melihat kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, yaitu implementasi strategi. Dalam kegiatan ini, strategi didistribusikan ke masing-masing departemen dalam perusahaan. Bagaimana organisasi mewujudkan cita-citanya. Dan yang ketiga adalah penilaian strategi, di mana untuk melihat dan membandingkan apakah pencapaian yang diperoleh sesuai dengan strategi atau tidak. Manfaat strategi bagi perusahaan. Dilihat dari perencanaan strategi akan pada perusahaan dengan adanya rencana yang rapi untuk menyediakan produk yang dibutuhkan dalam menghadapi peluang ataupun ancaman. Contohnya, merubah bentuk produk, kemasan, jumlah produk, kualitas produk, hingga merubah pelayanannya. Ada 3 cara meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu perbedaan atau differentiation, biaya atau cost leadership. Ketiga adalah kecepatan tanggap atau quick response. Manfaat strategi bagi perusahaan. Kita lihat dari lingkungan luar. Ada perubahan konsumen atau pasar, ada perubahan politik, demografi, sosial, teknologi, pesaing, supplier, hingga ekonomi. Dilihat dari lingkungan dalam, yaitu perubahan penjualan produk yang akan dijual, perilaku karyawan, perubahan dari mesin hingga peralatan yang digunakan, hingga perubahan manajemen atau kepemilikan organisasi suatu perusahaan. Strategi dalam operasi. 1. Rancangan produk atau produk design. 2. Rancangan kualitas produk atau quality design. 3. Rancangan pengolahan atau produk design. 4. Penentuan lokasi kegiatan atau location. Rancangan tata letak atau layout design. 6. Tenaga kerja atau human resource. 7. Rantaian supply atau supply chain management. 8. Manajemen persediaan atau inventory management. 9 adalah penyusunan jadwal atau scheduling. Hingga yang 10 adalah kegiatan pemeliharaan maintenance. Strategi operasi bisa kita lihat dari tampilan produk, biaya, dan kecepatan, atau yang disebut difference produk. Difference produk diwujudkan dalam keunikan yang disajikan sehingga tampil beda dengan produk lain. Low cost atau biaya dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menghilangkan kegiatan pengolahan yang tidak perlu atau menggunakan peralatan sederhana, memberikan manfaat ganda pada produk yang sama. Dan yang ketiga adalah kecepatan tanggap atau quick response, di mana tindakan ini yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul. Efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif adalah penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input. Efisien adalah menekankan pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Dan produktivitas adalah kemampuan menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input, yang ditingkatkan melalui 3 cara, yaitu 1. Menaikkan output dengan input tetap. 2. Menurunkan input dengan output tetap. 3. Menaikkan output dengan menurunkan input. Faktor yang menentukan tingkat produktivitas antara lain tenaga kerja, modal atau mesin dan peralatan lainnya. Yang ketiga, manajemen atau sistem
sistem pekerjaannya. Dan yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Industri dan operasional dalam strategi operasi, yaitu menciptakan barang dan jasa secara nasional dikelompokkan menjadi 3 sektor, antara lain: 1. Sektor primer atau ekstraktif, yaitu kegiatan penciptaan pada bidang agrikultur, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufacturing, yaitu penciptaan barang pada bidang manufaktur dan konstruksi. Yang ketiga, sektor tersier, yaitu penciptaan jasa yang dikelompokkan dalam industri, jasa, perdagangan, dan industri. Manajemen proyek, pertemuan ketiga, yaitu manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk pencapaian suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Proyek adalah rencana pekerjaan dalam suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, atau kegiatan menciptakan produk yang sifatnya unik, mempunyai keunikan bisa kita lihat dari tempatnya yang selalu berpindah-pindah, bentuknya atau produk tidak selalu sama, ukurannya atau relatif lebih besar, hingga jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit bahkan tunggal. Jadi bisa kita artikan manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien, menyelesaikan dengan tepat waktu, berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai dalam waktu yang ditentukan. 2. Menjaga anggaran, mencari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, atau efektif dan efisien. Menjaga kualitas, di mana manajemen ini membuat standar kualitas dari suatu produk sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Melancarkan proyek, yang secara ideal adalah proyek yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Membantu pekerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan awal. Sasaran manajemen proyek: 1. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran, biaya, dan waktu yang telah ditentukan, sekaligus kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Meningkatkan nama baik pelaksana atau proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. 3. Menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan sarana prasarana dan keselamatan kerja. Menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak yang terlibat memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang lingkup manajemen proyek, yaitu bisa kita lihat hal-hal yang mendomin ruang lingkup proyek adalah waktu proyek dimulai, perencanaan lingkungan proyek, pendefinisian ruang lingkup, hingga verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Fase manajemen proyek meliputi 3 fase. 1. Perencanaan atau penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan menetapkan tim. 2. Penjadwalan, menetapkan orang, uang, dan bahkan bahan, serta menetapkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain. Yang ketiga adalah pengendalian, di mana mengawasi sumber daya dari biaya, kualitas, hingga anggaran, juga merevisi ulang rencana jika diperlukan. Fase pengendalian proyek yaitu PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik, dan CPM atau Criteria Parameter. Bisa kita bedakan, PERT adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. CPM adalah kegiatan manajemen proyek yang hanya menggunakan 1 faktor waktu untuk tiap kegiatan. Langkah-langkah dalam membuat jaringan PERT atau CPM, yaitu 1. Membagi seluruh proyek menjadi kegiatan-kegiatan. 2. Menentukan jalur kritis atau critical path dan yang bukan jalur kritis. 3. Menentukan lama waktu proyek. 4. Menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan proyek dengan anggaran. Keenam, menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu. Ketujuh, menyesuaikan kegiatan proyek dengan sumber daya. Kedelapan,
Cari kemungkinan cara untuk mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Fase perencanaan proyek yaitu WBS atau Work Breakdown Struktur. Membagi proyek menjadi komponen yang lebih dan lebih detail lagi menjadi seperangkat kegiatan dan biaya yang terkait. Struktur WBS adalah 1 proyek, 2 tugas utama, 3 subtugas dari tugas utama, 3 aktivitas yang harus diselesaikan. Manajemen proyek di fase penjadwalan. Teknik yang umum dan mudah adalah Gantt chart, yaitu dengan cara menganalisis durasi tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Gantt chart ini digambarkan dengan garis-garis atau bar yang mengidentifikasi durasi kegiatan yang dilakukan. Perbedaan antara CPM dan PERT adalah bahwa CPM menggunakan satu jenis waktu untuk perkiraan waktu menyelesaikan setiap kegiatan, sedangkan PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis atau optimist time, waktu yaitu menyelesaikan dengan kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam membuat jaringan PERT. Kegiatan pesimis adalah atau pessimist time, yaitu waktu menyelesaikan kegiatan terburuk dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan dalam sebuah jaringan PERT. 3. Waktu realistis atau most likely time, yaitu waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam jaringan PERT. Perbedaan produksi, program, dan proyek. Produksi adalah jumlahnya banyak dan bentuknya sama. Dalam produksi, sifat pengolahannya berulang karena jumlahnya yang banyak. Produksi tidak terbatas waktunya. Untuk mencapai tujuan program akan dipecahkan menjadi proyek-proyek. Proyek jumlahnya sedikit dan bentuknya berbeda. Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahap pengolahannya. Dalam proyek, produk diciptakan tetap di tempat tapi mesin-mesin, orang-orang, bahan-bahan, dan tahapan selalu berpindah untuk membentuk produk tersebut. Program akan terus dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila dianggap telah mencapai tujuannya atau kondisi yang diinginkan telah dicapai. Program memiliki waktu kegiatan jangka panjang, kadang 5, 10, hingga 15 tahun. Planning. Network planning adalah sebuah alat manajemen yang memungkinkan lebih luas dan lengkap perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Menurut Suetomo Kajatmo tahun 1977, secara umum kegunaan network planning adalah untuk mengelola kegiatan. Berikut poin-poin detail kegunaan tools network planning. 1. Memberikan perencanaan, penjadwalan, pengendalian kegiatan menyeluruh. 2. Dapat memperkirakan waktu, biaya, serta sumber daya yang diperlukan. 3. Sebagai dokumentasi proyek, sebagai alat komunikasi data, masalah, dan tujuan proyek. 4. Mengetahui kegiatan kritis. Dan adapun cara menyusun network planning yaitu 1. AOA atau Activities on Around, aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah, atau 2. AON atau Activities on Node, di mana aktivitas-aktivitas proyek yang digambarkan dalam lingkaran. Jalur kritis atau Critical Path. CPM merupakan salah satu alat paling penting dalam manajemen proyek modern. Metode ini dikembangkan tahun 1950 oleh Morgan R. Walker dari DuPont dan James A. Killinger. Jalur kritis akan berguna dalam menentukan prioritas manajemen proyek untuk menjaga jadwal proyek, sedangkan float akan berguna dalam perataan sumber daya. Keduanya secara bersama-sama berguna untuk mendapatkan biaya yang efisien untuk melaksanakan proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan. Cara untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. 1. Forward pass atau early start time dan early finish time, dan backward pass, late start time dan late finish time. Manfaat kritis dalam pengolahan jadwal proyek adalah sebagai berikut: memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek sehingga lebih mudah dipahami. 2. Memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. 3. Menunjukkan jalur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan
atau mendapatkan prioritas dalam menjaga penjadwalan penyelesaian produk. 3. Menginformasikan aktivitas non-kritis di mana sumber dayanya dapat dialihkan untuk mempercepat jadwal proyek. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.